Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri. Saya salah satu mahasiswi di STKIP Bina Bangsa GET Sempenah Banda Aceh dengan jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bunga tunggal, bunga majemuk, penyusutan, dan anuitas. Materi ini dipelajari oleh siswa kelas 12 SMA pada semester 2. Baik, di sini kita akan membahas tentang bunga tunggal. Pengertian bunga tunggal. Bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Bisa kita lihat sama-sama di sini ada contoh dari bunga tunggal. Seorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan perjanjian bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan uang pengembalian sebesar 1.200.000 rupiah. Uang sebesar 1 juta disebut modal, sedangkan uang yang merupakan kelebihannya yaitu 200.000 itu disebut dengan bunga atau jasa. Jika besarnya bunga dibandingkan jumlah modal, simpanan atau pinjaman dinyatakan dalam persen, makanya nilainya disebut suku bunga dan biasanya dinyatakan dalam P atau persen. Selanjutnya di sini ada persen di atas 100 dan di bawah 100. Persen di atas 100 adalah bentuk pecahan yang selisih antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Secara umum ditulis P per 100 ditambah P. Dikatakan bunganya P persen di atas 100. Untuk menentukan P persen di atas 100 dari modal M dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kita dapat menghitung dengan perhitungan biasa dan yang kedua kita bisa menggunakan jumlah deret geometri turun tak hingga. Di sini bisa kita lihat bersama-sama dari rumus perhitungan biasa ada P per 100 ditambah P dikali dengan M. Sedangkan bisa kita lihat bersama juga di sini rumus dari jumlah deret geometri turun tak hingga. Di sini bisa diketahui suku pertama A, rasionya bisa dilihat bersama-sama di video. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini tentukan 5% di atas 100 dari modal sebesar 2. Selanjutnya di sini bisa kita lihat bersama ada contoh tadi menggunakan rumus perhitungan biasa dengan menggunakan rumus perhitungan deret geometri turun tak hingga. Baik, di sini ada soalnya tentukan 5% di atas 100 dari modal sebesar 200.000 rupiah. Yang cara pertama kita akan menggunakan rumus P per 100 ditambah P dikali M. Itu artinya 5% itu sebagai P, 100 itu adalah rumus, dan ditambah dengan 5. 5 itu juga persen, kemudian dikali dengan modal. Modalnya di sini ada 200.000. Lalu dapatlah hasilnya, bisa kita lihat jadi hasilnya 9.523 rupiah. Dan yang cara kedua menggunakan rumus deret geometri turun tak hingga. Bisa kita lihat di sini bersama 5% dikali 200.000 sama dengan 10.000. Kemudian ada 5% dikali. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian bunga tunggal. Tadi kita sudah mengetahui dari pengertian bunga, sekarang bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau besarnya modal tetap. Besarnya bunga berbanding senilai dengan persentasi dan lama waktunya dan umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Jika modal sebesar M digunakan dengan bunga P persen setahun, maka setelah T tahun besar bunga dapat kita jabarkan atau kita rumuskan menjadi I sama dengan modal dikali persen per 100 dikali tahun. Dan yang sudah kita ketahui jika setelah T tahun tadi rumusnya. Sekarang bagaimana dengan setelah T bulan? Maka kita menggunakan rumus atau bisa kita jabarkan bentuk umumnya menjadi I sama dengan modal dikali persen per 100 dikali dengan tahun per 12. 12 itu adalah jumlah banyaknya bulan per 1 tahunnya. Selanjutnya ada jika diketahui setelah T hari besarnya bunga. Jika 1 tahun 360 hari, maka I sama dengan modal dikali persen per 100 dikali dengan tahun per 360 hari. Jika 1 tahun 365 hari, maka I sama dengan M dikali persen per 100 dikali tahun per 365 hari. Selanjutnya di sini ada metode perhitungan bunga tunggal. Jadi perhitungan bunga tunggal ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada metode pembagi tetap. Dan yang selanjutnya itu ada menggunakan metode persen yang sebanding. Dan yang terakhir itu ada menggunakan metode persen yang seukuran.
Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bunga majemuk. Apa sih bunga majemuk itu? Jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga tertentu, misalnya 1 tahun, maka setelah 1 tahun kita akan mendapatkan bunga sebesar 10% kali modal yang kita bungakan. Jika bunga itu tidak kita ambil, tetapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada periode berikutnya, sehingga besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya atau menjadi bunga berbunga, maka dikatakan modal tersebut dibungakan atas dasar bunga majemuk. Perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk itu apa sih? Bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periode, sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Perhitungan nilai akhir modal dengan menggunakan rumus jika modal sebesar M dibungakan atas. Selanjutnya di sini, jika modal awal sebesar M0 disimpan di bank mendapatkan bunga sebesar B per tahun dan perhitungan bunga dihitung sebanyak M kali. Dalam setahun, maka besar modal pada akhir tahun ke N adalah, bisa kita lihat di sini bersama rumusnya, MN sama dengan modal awal 1 ditambah bunga per modal, kemudian dipangkatkan dengan modal dikali jumlah banyaknya N atau tahun. Contoh soalnya, modal awal diketahui 1 juta, M-nya sama dengan 12 kali, N-nya adalah 2 tahun dan bunganya adalah 6%, maka penyelesaiannya MN sama dengan 1 juta itu adalah sebagai modal awal, kemudian dikali dengan 1 adalah rumus ditambah dengan 0,06 sebagai bunga, kemudian diperkan dengan 12 itu adalah jumlah dari M tadi, kemudian dipangkatkan 12 dikali 2 sebagai M kali N, sama dengan hasil akhirnya 1.127.159 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas penyusutan. Apa sih penyusutan? Penyusutan atau sering disebut dengan depresiasi adalah pengurangan nilai dari harta tetap terhadap nilai buku atau nilai beli awalnya. Penyusutan dilakukan secara berkala dalam rangka pembebanan biaya pada pendapatan, baik atas penggunaan harta tersebut maupun karena sudah tidak memadai lagi. Ada 2 istilah dalam penyusutan, yaitu nilai buku dan nilai beli. Nilai beli merupakan harga awal ketika melakukan belian barang. Sedangkan nilai buku adalah nilai setelah terjadi penyusutan, di mana nilainya tiap periode akan semakin kecil. Jika harga sebuah barang pada saat dibeli adalah M0 dan mengalami penyusutan tiap tahunnya sebesar P atau dalam persen dari harga belinya, maka nilai barang pada akhir tahun ke N adalah, bisa kita jabarkan rumusnya menjadi MN sama dengan modal awal 1 Selanjutnya bisa kita lihat bersama contoh soal dari penyusutan. Tadi rumusnya itu adalah M sama dengan modal awal 1 dikurang NP. Contohnya, harga mobil 100 juta rupiah, menyusut harganya 10% tiap tahun. Di akhir tahun kelima nilainya. Nah, jadi penyelesaiannya tadi MN sama dengan 100 juta itu sebagai apa? Sebagai modal awalnya. Kemudian 1 adalah rumus dikurang dengan 5. Dari mana 5? 5 itu adalah N atau tahun terakhir. Kemudian dikali dengan 0,1. 10% itu hasilnya adalah 0,1. Jadi bisa kita simpulkan harganya itu menjadi 50 juta rupiah. Baik, yang terakhir itu ada anuitas. Apa sih anuitas? Anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayar atau yang harus diterima pada tiap akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit. Jika suatu pinjaman akan dikembalikan secara anuitas, maka ada 3 komponen yang menjadi dasar perhitungannya, itu besar pinjaman, besar modal, jangka waktu, dan jumlah periode pembayaran. Anuitas yang diberikan secara tetap pada setiap akhir periode mempunyai 2 fungsi, yaitu membayar bunga atas hutang dan mengangsur hutang itu sendiri. Sehingga konsepnya bisa kita tuliskan, anuitas sama dengan bunga atas hutang ditambah angsuran hutang. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal dari anuitas. Bisa kita lihat bersama soalnya. Sebuah pinjaman sebesar 20 juta rupiah akan dilunasi secara anuitas tahunan sebesar 4 juta rupiah jika suku bunga 5% per tahun. Besar angsuran, bunga dan sisa hutang tahun ketiga adalah. Baik, kita masuk saja lihat pembahasannya. Tadi kita sudah mengetahui rumus dari angsuran, rumus dari bunga, dan rumus dari sisa hutang.
Baik, langsung saja kita masukkan tadi rumus dan angka-angka yang tadi diketahui. Jadi di sini bisa kita lihat hasil akhirnya dari angsuran menjadi Rp3.370.500. Kemudian bunganya menjadi Rp692.500. Sedangkan sisa hutangnya bisa kita lihat 10.500.000. Baik, kita sudah di penghujung materi. Di sini ada rangkumannya. Bunga atau suku bunga atau bank interest adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya yang dihitung dari persentase modal uang nasabah dan lamanya menabung. Baik, yang kedua ada bunga tunggal, adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga modal hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Selanjutnya di sini ada bunga majemuk, adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah atau tidak tetap pada tiap-tiap periode. Selanjutnya ada penyusutan atau depresiasi, adalah pengurangan nilai dari harta tetap terhadap nilai buku atau nilai beli awalnya. Selanjutnya ada anuitas, adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayar atau yang harus diterima pada tiap akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit. Oke, terakhir matematika memiliki peranan penting dalam perhitungan dunia keuangan, khususnya perbankan. Terdapat pada materi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Terima kasih. Sekian saja penjelasan saya tentang materi bunga tunggal, bunga majemuk, penyusutan, dan anuitas. Semoga dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata dalam video ini, saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.